Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke latihan soal akhir bab ya di sini mengenai teks eksplanasi kompleks. Untuk yang pertama, di sini diberikan sebuah bacaan teks pendek ya di sini. Kereta maglev dewasa ini kereta api hadir dengan beragam jenis. Salah satunya adalah kereta api cepat. Kereta jenis ini hanya dimiliki oleh beberapa negara karena biaya pengadaannya yang sangat mahal. Jika pada umumnya kereta api memiliki roda yang berjalan di atas rel, kereta cepat yang satu ini malah sebaliknya. Tidak membutuhkan roda untuk bergerak. Jenis kereta api cepat ini disebut kereta api maglev. Kereta api maglev atau magnetic levitation memiliki kecepatan maksimum 600 km per jam. Dengan kecepatan seperti ini, jika kereta api maglev beroperasi di Indonesia, jarak Jakarta-Surabaya bisa ditempuh paling lama 2 jam. Lalu bagaimana prinsip kerja kereta api maglev? Mengapa kecepatannya hampir menyamai kecepatan pesawat terbang? Atau teknologi apa yang bisa membuat kereta ini melaju sangat cepat? Maglev adalah sebuah metode transportasi menggunakan levitasi magnetik untuk memindahkan kendaraan tanpa menyentuh tanah. Dengan maglev, kendaraan melaju di sepanjang jalur pemandu menggunakan magnet dengan tujuan untuk menciptakan gaya angkat dan propulsi. Metode ini akan mengurangi gesekan sehingga membuat kendaraan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Selain memiliki kecepatan sangat tinggi sehingga jarak waktu lebih singkat, kelebihan kereta maglev adalah minimnya biaya perawatan. Kereta maglev tidak memerlukan pergantian roda sebagaimana kereta-kereta api lainnya. Kereta maglev bergerak tanpa menyentuh rel. Satu hal yang menjadi permasalahan bla 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 ingin dikembangkan di negara-negara lain adalah mahalnya biaya pengadaan. Saat ini hanya beberapa negara yang memiliki kereta maglev, antara lain Indonesia, Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Kita mulai. Mengapa hanya beberapa negara yang mengembangkan kereta maglev? Itu jelas pertanyaan ini ya. Jawabannya adalah karena pengadaannya membutuhkan biaya yang mahal. Bukan peralatan ya. Tidak ada menguasai, bukan. Pengoperasian kereta maglev sangat sulit, bukan. Pembuatannya akan menguras keuangan negara, bukan. Yang lebih tepat adalah pengadaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang tidak sedikit itu berarti menunjukkan mahal. Mehong. Bahasa gaulnya kan mehong. Jadi jawabannya adalah yang C. 2. Keistimewaan kereta maglev itu adalah keistimewaannya ya, cepat ya, kecepatannya tinggi. Kalau menghemat jarak tempuh itu kan karena kecepatannya tinggi, jadi jarak tempuhnya lebih pendek. Melaju secara melayang bukan, memperpendek daerah bukan, memiliki rel khusus bukan. Keistimewaannya adalah kecepatannya tinggi karena di sini sudah langsung dibandingkan ya, lebih cepat daripada kereta pada umumnya. Sebentar. Selain memiliki kecepatan sangat tinggi, berarti kan ini kelebihan utamanya adalah kecepatannya yang tinggi. Jadi keistimewaan kereta maglev itu adalah sebentar. Ini melaju secara melayang itu juga sama, benar. Ya, benar melayang, tapi di sini karena melayang ini yang mengakibatkan kecepatannya tinggi. Jadi keistimewaan kereta maglev adalah kecepatannya yang tinggi. Coba bayangkan Jakarta Surabaya itu 2 jam, apa tidak luar biasa itu. Jadi sama saja hampir menyamai pesawat terbang kan ini. Kurang sedikit hampir menyamai pesawat terbang. Kemudian jadi jawabannya tadi adalah kecepatannya tinggi, yang A. Kemudian yang ketiga, hal yang menarik dari kereta maglev adalah biaya perawatannya relatif murah, tapi ini tidak menarik, tidak memerlukan anggaran khusus, tidak perlu biaya perawatan, tidak
memiliki roda khusus dari magnet. Nah, ini yang menarik ya. Yang menariknya adalah memiliki roda khusus dari magnet. Ini benar bahwa maglev itu sebenarnya tidak punya roda. Tapi asumsi kalimat di sini adalah memiliki roda khusus dari magnet adalah di bawah. Jadi kan kalau saya gambarkan maglev ya seperti ini. Ini relnya. Nah, ini tuh magnetnya ini. Ini magnet, ini magnet. Dan dia tidak bersentuhan. Nah, karena magnet ini tidak bersentuhan, kalau untuk menggerakkan katakanlah ini. Nah, kalau ini kira-kira ini magnet ya yang saya garis kayak gini. Nah, walaupun tidak ada rodanya, ini berlaku seperti halnya roda, gitu loh maksudnya. Jadi memiliki roda yang bersifat magnet. Maksudnya permukaan bawah kereta ini dilapisi magnet sedemikian hingga dengan permukaan yang dia tapak itu dia tidak bersentuhan. Nah, itu yang suatu hal yang menarik. Umumnya semua benda yang bergerak itu kan diberikan roda berporos, iya kan? Tapi kalau maglev ini tidak, gitu loh. Tidak memiliki roda. Digantikan adalah roda khusus dari magnet. Jadi bisa dikatakan, nah, yang saya garis-garis ini bersifat sebagai pengganti roda. Seperti itu, pengganti roda yang tidak bersentuhan dengan permukaan di bawahnya. Kemudian nomor 4, struktur teks eksplanasi yang tidak terdapat dalam teks tersebut adalah koda ya, jelas koda ya. Kalau koda itu adalah bagian cerita yang mengandung amanat. Di sini nggak ada amanatnya ini. Ini eksplanasi itu kan hanya sebatas untuk memberikan informasi, tidak memerlukan koda. Ya. Koda itu berisikan tentang amanat. Kemudian 5, konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang paragraf keempat berturut-turut adalah yang kereta maglev tidak memerlukan pergantian roda sebagaimana kereta api lainnya. Karena kereta maglev bergerak tanpa menyentuh rel. Satu hal yang menjadi permasalahan jika ingin dikembangkan di negara-negara lain adalah mahalnya biaya pengadaan. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke yang nomor 6 dan 8. Siapa yang peduli sebab menaruh perhatian pada kulit singkong? Jangankan kulit, dagingnya pun tak banyak mendapat perhatian kaum ilmuwan. Padahal di tangan Randall Hartolaksono, kulit singkong bisa diubah menjadi bahan anti api kelas dunia. Temuan revolusioner arek Surabaya kelahiran 16 Maret 1956 ini terjadi secara tak sengaja. Temuannya kini banyak digunakan di beberapa negara. Kita coba pertanyaannya ya. Teks tersebut merupakan bagian dari teks eksplanasi kompleks. Dari bagian apa ini? Tentunya bagian pernyataan umum. Karena hanya memberikan informasi awal bahwa Randall Hartolaksono itu baru saja menemukan bahan kulit singkong anti api. Belum ada penjelasan lanjutan. Jadi yang lebih tepat adalah dari pernyataan umum. 7. Perbaikan kata bercetak miring yang tepat adalah nomor 7. Kata yang padahal, nah itu mestinya adalah namun ya. Sebentar, nomor 7 itu yang miring mana ini? Yang miring cuma satu ya ini ya. Padahal, namun di tangan
yang miring kok ini. Perbaikan kata. Bercetak miring yang tepat adalah yang miring itu cuma satu. Oh, sebab ini. Siapa yang peduli sebab menaruh. Nah, mestinya adalah apa ini yang lebih tepat? Dan namun. Jadi, siapa yang peduli dan menaruh perhatian pada kulit singkong. Nah, berarti ini mestinya adalah dan. Kemudian, nah ini tak banyak mendapat perhatian kaum ilmuwan. Tapi kalau di tangan Randall Hartolaksono itu dapat perhatian. Berarti kan kontradiktif antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Berarti yang membandingkan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya itu pakai konjungsi namun. Jadi kita bisa menulis jawabannya adalah dan dengan namun. Yaitu yang D. 8. Penggunaan huruf kapital yang salah terdapat pada kalimat. Nah, ini udah kelihatan ya, arek Surabaya itu A-nya itu mestinya kecil ini. Nah, ini arek Surabaya ini mestinya kecil ini. Ini adalah kalimat 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ya. Kalimat keempat mestinya adalah arek Surabaya ini adalah areknya itu A-nya kecil tulisannya. Oke, gitu. Lanjut. Saat meneliti saripati kulit singkong untuk bahan pelumas engsel robot, tanpa disengaja ia menumpahkan bahan itu di atas nyala api. Seketika api pun padam. Randall takjub. Di bawah bimbingan Profesor Evans, ia meneliti keampuhan kulit singkong karena kejadian tersebut. Menurut Randall, saripati singkong dapat memutus reaksi kimia berantai dalam proses pembakaran. Zat aktif itu dapat mencegah lompatan energi elektron melewati titik kritis di lapisan terluar atom saat pembakaran, katanya. Randall lalu menjuluki teorinya free radical atau radikal bebas. Teori ini sempat ditolak pakar Inggris dalam pertemuan tahunan di Edinburgh, University Skotlandia 1982. Pertanyaannya, teks tersebut merupakan bagian dari. Nah, kalau yang tadi itu pendahuluan, tapi kalau ini adalah cerita bagaimana dia menemukan zat anti apinya yang bersifat radikal bebas itu juga. Jadi kita bisa mengatakan bahwa bagian dua paragraf ini merupakan salah satu bagian dari penjelas atau rangkaian penjelas. Kemudian 10. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut adalah Randall berhasil menemukan bahan ampuh untuk memadamkan api. Benar. Saripati kulit singkong dapat menghentikan proses pembakaran. Benar. Teori yang dikemukakan Randall ditolak oleh ahli dari Inggris. Benar. Sempat ditolak. Berarti kan teorinya ditolak dulu ini. Teori yang dikemukakan Randall ditolak oleh ahli dari Inggris. Benar. Kemudian Randall mengembangkan bahan pelumas untuk bahan antipati. Nah, ini salah. Pelumasnya itu untuk engsel robot. Ya, robot, untuk keperluan robot. Yang namanya pelumas itu kan nanti digunakan untuk melumasi sendi-sendi atau mesin-mesin agar dia tidak berderik. Berderik itu maksudnya saling kalau bergerak. Kalau tanpa pelumas itu kan nanti berbunyi, bahkan cepat aus, cepat rusak. Nah, makanya dikasih pelumas. Nah, ini konteksnya adalah pelumas pada engsel robot. Nah, padahal kulit singkongnya bahan nyala apinya itu adalah sebenarnya bukan penelitian, fokus penelitiannya. Itu hanya tambahan. Dia pengen meneliti saripati kulit singkong untuk bahan pelumas, tetapi malah dia bisa menemukan bahan anti api pada kulit singkong. Ya, jadi yang tidak sesuai adalah Randall mengembangkan bahan pelumas untuk bahan antipati. Itu salah. Bahan pelumasnya itu untuk engsel robot. Mestinya seperti itu. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.